Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Semoga selalu dalam keadaan sehat di dalam menjalankan aktivitasnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya, teman-teman yang luar biasa di kesempatan kedua nih. Di kesempatan kedua yang secara formal kita eh, sama-sama mengikuti proses coaching begitu ya. Mudah-mudahan di hari ini teman-teman sudah punya progres yang bagus dengan draft rancangan aktualisasinya. Jadi karena keterbatasan waktu, mohon maaf saya tidak bisa satu persatu barangkali begitu ya kepada teman-teman untuk memandunya. Akan tetapi pada saat mendiskusikan dengan salah satu dari teman-teman, teman-teman yang lain yang belum kebagian atau tidak kebagian presentasi, boleh sambil mencermati ya. Jadi boleh sambil bertanya juga gitu. Atau apalah misalkan sharing begitu. Baik, kita langsung saja ya. Tugasnya sudah ya menyusun bab 1 sampai bab 3 ya. Nah, kalau gitu saya minta Mas Lucky Yoga ya. Mas Lucky Yoga untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan Mas Lucky. Nanti kita yang lain tolong dicermati bersama ya. Sambil mengerjakan boleh, sambil mengerjakan boleh. Untuk apa? Nyontek-nyontek punya Mas Lucky kayaknya punya Mas Lucky udah bagus banget udah kelihatan nih dari wajah udah kelihatan penuh semangat pokoknya. Silakan Mas Lucky. Punten ini di kantor kami sedang ada renovasi jadi rada-rada berisik. Izin Pak, ini saya Pak. Ya, share screen Mas Lucky. Izin Pak, apakah sudah terlihat ya? Sekitar. Sudah Mas Lucky lanjut. Kalau PowerPoint-nya belum dibuat Mas Lucky ya? Belum ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya barangkali dari teman-teman ada yang sudah buat PowerPoint-nya belum ya? Eh, izin Pak, untuk PowerPoint-nya belum Pak. Belum, Mungkin nggak apa-apa. Dari sini kalau aja. PowerPoint baru tugas kemarin sih Pak. Cuman analisis isunya aja, 3 isu itu sih. Boleh, boleh, boleh. Ya ini aja. Silakan Mas Lucky lanjut. Baik, untuk eh, ini dibacakan semua atau gimana Pak? Semua poin-poin dari sub sub ini aja, subbabnya. Oh ya, baik. Eh, untuk bab pertama, untuk pendahuluan, ada latar belakang. Untuk latar belakang, saya isi definisi dari ASN, kemudian eh, setelah itu saya hubungkan dengan core value dari ASN itu sendiri. Kemudian lebih lanjut dihubungkan dengan setiap CPNS itu harus mengikuti latsar terlebih dahulu sebelum diangkat menjadi PNS. Oke. Terus kemudian setelah itu untuk latsar itu harus apa namanya pokoknya intinya mengikuti latsar dan di pada latsar tersebut ada pembelajaran begitu untuk dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak begitu. Terus kemudian selanjutnya saya hubungkan dengan instansi
BPOM yang eh, menyelenggarakan penerimaan CPNS, kemudian peran BPOM sendiri, peran instansi begitu. Terus kemudian saya hubungkan dengan peran BPOM selama ini begitu terkait dengan nilai-nilai ASN itu sendiri. Udah sih Pak itu untuk apa namanya latar belakangnya. Ya, cukup latar belakang, udah bagus. Ya, kemudian untuk tujuan, saya menuliskan ada tiga di sini. Untuk yang pertama yaitu memenuhi persyaratan untuk kelulusan pelatihan dasar CPNS gelombang 4 Angkatan 10 Pusjar SKTASN Naslan. Kemudian yang kedua mampu menerapkan core value ASN yaitu core value berakhlak dengan baik di lingkungan kerja selama pelaksanaan latsar hingga selanjutnya, hingga seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi BPOM melalui kinerja yang nyata dan baik. Oke, tunggu ya. Kita langsung saja ya. Langsung Baik, saja. Pak. Jadi per item kita apa bahas bersama. Jadi ini untuk Mas Luki dan teman-teman semua untuk di tujuan yang memenuhi persyaratan kelulusan itu nggak usah ya, dihilangkan saja, dihilangkan. Nah yang kedua ini boleh, yang kedua boleh nih. Yang terpenting adalah dapat menyelesaikan permasalahan ya, dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau yang ada di instansi teman-teman. Nanti silakan narasinya disesuaikan ya Mas Luki ya. Nanti narasinya disempurnakan lagi. Barangkali secara urutannya nanti eh, nomor satu dulu, nomor tiga dulu misalkan. Kemudian nomor empat, yang terakhir ini mampu menerapkan nilai ASN berakhlak dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi gitu ya. Jadi menerapkan ASN berakhlaknya dalam melaksanakan kegiatan di tahapan aktualisasi begitulah. Nanti silakan Mas Loki sempurnakan lagi. Ya, lanjut Mas. Baik, untuk selanjutnya ruang lingkup pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilaksanakan di unit kerja penempatan yaitu untuk saya Direktorat Cegah Tangkal BPOM dengan bimbingan oleh coach dan mentor yang telah ditentukan. Aktualisasi dilakukan selama tahap habituasi terhitung mulai 10 Oktober sampai dengan 2 Desember. Pelaksanaan aktualisasi mencakup penerapan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Manajemen ASN dan smart ASN dalam penanganan isu-isu di lingkungan kerja. Itu sih Pak, untuk Ya, itu ruang lingkup. nyambung langsung langsung Mas. Oh, Itu udah langsung. bagus. Ya, nah untuk bab 2 gambaran umum organisasi. Untuk profil instansinya sendiri saya bagi yang pertama yaitu visi misi. BPOM memiliki visi terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi BPOM sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kemudian, yang kedua, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Kemudian yang kedua, itu saya masukkan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan BPOM nomor 13 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja BPOM mempunyai tugas
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan ini definisinya. Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, BPOM menyelenggarakan fungsi itu banyak sekali fungsinya. Kemudian yang terakhir itu saya masukkan nilai-nilai organisasi, yaitu budaya organisasi pikir itu. Terus Lanjut, Mas. tuh. Kemudian untuk struktur organisasi berdasar Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, organisasi BPOM terdiri dari Irtama, Sektama, dan 4 deputi. Nah, ini untuk definisi dan penjelasannya. Kemudian ada gambar struktur organisasi BPOM. Nah, ini di struktur organisasi nanti ditandain di mana Mas Luki berada ya, dibedakan Oh ya, tanda-tanda lah ya. Mas Luki ini berarti berarti dari gambar ini aja Pak, nanti dimerahin atau di kotak ya merahin atau apa gitu di ya? ya Oh baik dikasih baik. ciri lah tanda ya. Oh, Di mana jadi Mas Luki nanti di posisi tersebut. Jadi kita bisa tahu di mana Mas Luki bertugas ya. terus selain itu perlu dijelaskan secara narasi nggak Pak di Yang setelah kalau dari mau gambar? menjelaskan yang tugas Mas Luki saja. Tugas unit kerja Mas Luki saja nanti. Oh ya, baik Pak. Kemudian untuk profil peserta, eh, untuk profil peserta nama, tempat tanggal lahir, NIP, NDH, pendidikan, jabatan, instansi, dan unit kerja. Namun sepertinya masih kurang ya Pak. Ini hanya ada biodata saja. Tinggal kasih foto saja. Udah cukup sih. Oh, Cukup. pakai foto ya Pak? Ya, nanti di di khususnya di PowerPoint, tapi di sini juga nanti pakai foto. Oh, Pakai foto baik. juga. Ya, tambahin foto yang jangan Foto. yang foto apa KTP gitu yang keren nanti ya. Ya, Fotonya bebas atau gimana Pak? bebas. Formal Bebas atau? ya. Nggak usah formal, bebas. Terus nanti tambahin quote boleh ya, quote yang kemarin kita waktu perkenalan. Jadi itu menjadi daya tarik ya. Di Baik. PowerPoint juga nanti tambahin foto dan quote-nya, apalagi di PowerPoint-nya ya, Mas Luki ya. Oh iya Pak, baik Pak. Ya. Kemudian selanjutnya untuk role model. Nah, kebetulan untuk role model saya belum melakukan riset Pak, belum sempat Eh, melakukan riset, jadi nggak apa-apa. belum saya isi di sini. Tapi Ya. untuk rencana eh, role model saya yaitu Prof. Dr. Taruna Ikrar selaku Kepala Badan POM gitu sih. Oke, dan itu nanti eh, biasanya selalu ditanyakan oleh penguji ya. Dan nanti silakan Mas Luki menyampaikan argumentasi ya kenapa Pak Taruna ini diangkat ya. Sama Baik. foto Pak Tarunanya juga nanti dimunculkan ya Mas Luki ya. Oh, pakai foto ya Pak. Iya. Oke. Lanjut Mas. Kemudian untuk nilai-nilai dasar ASN berdasar SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Nilai-nilai dasar ASN yang pertama yaitu berorientasi pelayanan dan ini ABC adalah panduan perilakunya. Kemudian yang kedua ada akuntabel eh, sama panduan perilaku. Kemudian kompeten ada panduan perilakunya, kemudian harmonis, sorry ini auto. Harmonis itu ada panduan perilakunya, kemudian loyal, adaptif, kolaboratif gitu. Kemudian untuk manajemen ASN dan smart ASN, pengertiannya manajemen ASN merupakan kerangka pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan Indonesia yang mencakup tahapan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi kinerja ASN untuk membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang telah diubah, manajemen ini bertujuan menciptakan ASN yang kompeten dan adaptif terhadap
tuntutan reformasi birokrasi. Tantangan utama meliputi kesenjangan kompetensi antar daerah, politisasi birokrasi, dan reformasi yang belum merata, sehingga diperlukan pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Sedangkan Smart ASN sebagai evolusi dari manajemen ASN menekankan transformasi digital dan inovasi untuk mewujudkan aparatur yang cerdas, adaptif, dan berbasis teknologi. Konsep ini diperkenalkan dalam rencana strategis Kementerian Pan-RB 2020-2024 yang diperpanjang hingga 2025 dengan fokus pada pengembangan kompetensi digital, literasi bahasa asing, jiwa wirausaha, dan pemanfaatan platform seperti ASN digital untuk layanan terintegrasi. Tahun 2025 menjadi titik balik di mana kemampuan digital bukan lagi opsi, melainkan keharusan sejalan dengan cita Presiden yang menargetkan birokrasi efektif melalui manajemen talenta berbasis data dan kolaborasi. Untuk selanjutnya, eh, rancangan aktualisasi. Yang pertama, deskripsi isu. Untuk isu yang saya angkat, yang pertama, belum tersedianya informasi obat palsu yang dirilis ke publik untuk kondisi saat ini. Jadi data temuan obat palsu yang saat ini itu belum dirilis ke masyarakat. Dia hanya masih sebatas database saja gitu berupa Excel yang berada di direktorat kami di Direktorat Cegah Tangkal, khususnya tim Onabza. Database obat palsu itu dianggap sensitif dan rahasia karena sebetulnya masih memerlukan konfirmasi dan komunikasi kepada pihak produsen sebagai pemegang merek. Jadi untuk obat palsu ini masih memerlukan konfirmasi kembali ke produsen yang sebenarnya dia yang lebih paham untuk mengenai obat ini asli atau palsu karena mereka yang memegang ciri rahasianya begitu. Kemudian belum ada mekanisme yang jelas untuk rilis informasi ke publik mengenai obat palsu ini. Nah, dikhawatirkan masyarakat Indonesia ini akan ramai atau terkejut apabila ada rilisan informasi mengenai obat palsu yang beredar di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan itu karena mungkin bisa jadi obat palsu yang dirilis itu sebagai informasi obat palsu itu bisa jadi obat kronis yang memang sehari-hari dikonsumsi oleh seseorang atau masyarakat tertentu begitu ya. Nah, ini mereka akan terkejut dan mempertanyakan obat-obat yang mereka konsumsi sebelumnya begitu. Apakah selama ini mereka mengkonsumsi obat palsu atau bagaimana begitu. Nah, eh, ditakutkan kemudian masyarakat itu tidak percaya lagi dengan suatu brand atau produsen tersebut. Padahal hal ini bukan perbuatan dari produsen tersebut begitu. Ini kan seperti produsen yang sangat dirugikan begitu. Nah, di sisi lain masyarakat menantikan kinerja nyata dari BPOM untuk melindungi masyarakat. Apabila melihat berkaca dengan negara lain, apabila kita benchmark dengan negara lain begitu. Nah, press release untuk obat palsu ini telah mereka lakukan ya, seperti contohnya FDA Filipina, kemudian FDA Amerika, TGA Australia begitu. Mereka sudah melakukan rilis rutin bulanan, bahkan setiap ada temuan obat palsu mereka langsung merilis di website mereka begitu. Nah, kemudian harapan dari BPOM sendiri itu kan sejalan ya, harapan dari BPOM itu ke depannya masyarakat mampu melindungi dirinya sendiri dari obat dan makanan yang tidak sesuai dengan mutu dan sesuai mutu dan keamanannya begitu. Nah, untuk kondisi saat ini untuk database obat palsu masih berupa database ya, seperti ini. Kemudian untuk eh, dampak yang ditimbulkan itu sangat serius, yaitu terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja instansi ya. Jika obat palsu ini tidak segera dirilis, maka masyarakat akan mempertanyakan kinerja dari instansi sendiri. Begitu, obat palsu itu merupakan ancaman yang nyata bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat, sehingga keterlambatan atau ketidaktersediaan informasi ini itu akan berpotensi merugikan masyarakat yang tidak menyadari resiko penggunaan dari produk palsu tersebut. Nah, di sisi lain eh, dari sisi tata kelola sendiri belum dirilisnya informasi ini menunjukkan adanya celah dalam
penerapan prinsip keterbukaan informasi publik ya, karena yang seperti kita sebutkan tadi, jika kita benchmark dengan negara lain, itu mereka sudah melakukan rilis mengenai obat-obat palsu begitu. Nah, sebagai lembaga pengawas obat dan makanan, BPOM memiliki mandat tidak hanya untuk mengawasi, tapi juga memberikan informasi yang transparan, akurat, dan cepat kepada masyarakat. Tanpa keterbukaan, publik kehilangan akses terhadap data yang seharusnya menjadi dasar dalam memilih obat yang aman dan bermutu. Kemudian menyinggung kepercayaan publik kembali, kepercayaan publik terhadap BPOM itu bisa tergerus. Masyarakat mungkin akan mempertanyakan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat apabila informasi penting seperti obat palsu ini tidak disampaikan secara terbuka begitu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan citra instansi ya sebagai otoritas yang kredibel dan profesional di bidang pengawasan obat dan makanan begitu. Kemudian untuk pihak yang terdampak, isu ini menimbulkan dampak luas yang dirasakan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk yang pertama, bagi pemerintah sendiri, keterlambatan atau bagi pemerintah secara umum ya, keterlambatan atau ketidaktersediaan informasi mengenai obat palsu dapat melemahkan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini dapat menciptakan celah dalam pengawasan serta memperlambat respon lintas sektor dalam melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan. Kemudian untuk instansi sendiri, tidak dirilisnya informasi obat palsu ini dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik. BPOM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan akan dinilai kurang responsif dan tidak transparan, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan citra profesionalisme organisasi atau instansi di mata masyarakat maupun mitra kerja. Nah, bagi pegawai sendiri, kondisi ini menghadirkan dilema dalam pelaksanaan tugas. Pegawai menjadi terbatas ruang geraknya dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan publik, sekaligus menanggung beban psikologis berupa tuntutan dari masyarakat yang membutuhkan kepastian. Kurangnya keterbukaan juga dapat mengurangi semangat kerja dan rasa bangga pegawai terhadap institusi itu sendiri ya. Terus kemudian bagi masyarakat sendiri sebagai mereka yang eh, menerima informasi ini, itu dampaknya akan sangat nyata ya. Tanpa akses terhadap informasi obat palsu, masyarakat berisiko menggunakan produk berbahaya tanpa mereka sadari begitu. Kondisi ini bukan hanya merugikan kesehatan, tapi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melindungi keselamatan mereka. Kemudian kaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, dari sisi manajemen, ketiadaan publikasi informasi obat palsu ini menunjukkan adanya kelemahan pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian informasi publik itu sendiri. Informasi yang seharusnya dikelola sebagai aset strategis justru belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan maupun untuk perlindungan dari masyarakat itu sendiri. Nah, dalam konteks good governance, hal ini berpotensi menghambat prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan. Dari perspektif Smart ASN itu sendiri, isu ini menyoroti perlunya aparatur sipil negara yang adaptif, responsif, dan melek digital. Smart ASN dituntut mampu mengelola informasi secara cepat, akurat, dan terbuka agar publik memperoleh kejelasan mengenai keamanan produk yang mereka gunakan. Apabila informasi penting tidak segera dirilis, maka ASN belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pelayan publik berbasis data, inovasi, dan teknologi informasi. Intinya seperti itu. Kemudian, oh ini gambarnya naik, mohon maaf. Kemudian yang isu yang kedua, belum terintegrasinya data tata laksana di Direktorat Cegah Tangkal. Jadi untuk kondisi saat ini itu pengelolaan data tata laksana di Direktorat Cegah Tangkal sendiri belum terintegrasi menjadi satu. Jadi penyimpanannya hanya melalui Google Drive dan secara terpisah-pisah begitu, bercampur dengan data-data dari tim lain gitu. Nah, data tata laksana ini menjadi penting karena data tersebut digunakan untuk sebagai review SOP, review pedoman, kemudian jika ada usulan revisi dan sebagainya, ini membutuhkan data dari tim tata laksana begitu. Nah, saat ini apabila ada pembahasan mengenai revisi atau review pedoman itu
misal sesudah rapat begitu ya, itu langsung diupload pada Google Drive tersebut dengan folder yang terkadang berbeda, jadi tidak menginduk begitu. Nah, hal ini dapat menimbulkan duplikasi dan pencarian arsip dokumen yang itu menjadi sulit begitu, karena memakan waktu harus mencari satu persatu tiap folder begitu. Untuk kondisi saat ini, gambarannya seperti ini. Kemudian untuk dampaknya, kondisi ini itu berdampak pada kualitas dokumentasi itu sendiri, di mana dokumen penting kerap tidak terdokumentasi dengan baik atau tercampur dengan dokumen-dokumen lain. Sehingga proses pencarian file itu menjadi sulit dan memakan waktu ya. Terus juga dapat menimbulkan duplikasi pekerjaan karena pada saat mereview begitu mungkin eh, karena review terkadang dilakukannya per semester begitu ya. Itu pada semester lalu sebenarnya pembahasan itu atau bab itu sudah direview begitu, tapi karena filenya bercampur dengan data lain itu jadi lupa begitu. Jadi melakukan review dua kali begitu. Nah, itu menyebabkan duplikasi pekerjaan. Selain menurunkan efisiensi, hal ini juga berisiko menghambat pengambilan keputusan karena data yang dibutuhkan tidak dapat diakses secara cepat gitu. Nah, untuk pihak yang terdampak, hal ini akan berdampak langsung pada para pegawai di Direktorat Cegah Tangkal yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari ya. Kurangnya integrasi dokumen kerja membuat pegawai menghadapi kesulitan dalam mencari file, baik untuk keperluan rapat, penyusunan laporan, tindak lanjut kegiatan, kemudian melakukan revisi atau review pedoman dan SOP itu sendiri. Situasi ini memaksa pegawai menghabiskan lebih banyak waktu untuk menelusuri berkas di folder-folder yang ada di Google Drive begitu. Nah, kaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN dari sisi manajemen ASN ketiadaan sistem pengelolaan data yang terintegrasi itu mencerminkan lemahnya proses perencanaan, perorganisasian, serta pengendalian informasi. Padahal data dan dokumen kerja merupakan sumber daya penting yang menentukan kualitas pengambilan keputusan gitu. Nah, sementara untuk konteks Smart ASN, eh, pegawai dituntut untuk adaptif, menguasai teknologi informasi, serta bekerja secara kolaboratif dengan berbasis data. Ketika akses terhadap dokumen itu diaksesnya lama, kemudian tercecer begitu, nah itu akan sulit untuk menampilkan kompetensi digital inovasi dan kecepatan layanan sebagaimana karakter utama Smart ASN. Kemudian isu yang terakhir, yang ketiga itu belum maksimalnya pemanfaatan digital aspiration sebagai wadah aspirasi dan saran untuk unit di Direktorat Cegah Tangkal. Nah, untuk kondisi saat ini, kami itu sudah memiliki yang namanya digital aspiration, di mana digital aspiration sendiri itu merupakan wadah aspirasi dan saran untuk masukan ya kepada Direktorat Cegah Tangkal baik dari internal maupun eksternal. Nah, digital aspiration itu ditampilkan berupa QR code yang dapat di-scan melalui handphone dan nanti responden itu dapat langsung masuk ke seperti Google Form, menggunakan Google Form begitu ya. Nah, QR ini dipajang berukuran 20-30 cm yang dicetak menggunakan kertas, hanya kertas biasa, kemudian dimasukkan ke dalam akrilik. Digital aspiration ini kurang optimal karena tidak pernah ada sosialisasi rutin ya untuk mengisi, kemudian belum ada mekanisme tindak lanjut yang apa ya, yang jelas begitu untuk aspirasi dan saran yang masuk. Nah, posisi dan visual dari digital aspiration ini juga dinilai masih kurang menarik dan tidak terlihat oleh pegawai. Nah, permasalahan berikutnya itu belum ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin begitu untuk mengakomodasi tindak lanjut dari digital aspiration tersebut. Ini untuk gambaran digital aspiration saat ini. Untuk dampaknya, isu ini menimbulkan sejumlah dampak yang berpengaruh pada hubungan kerja maupun penyelesaian masalah internal sendiri ya. Karena eh, digital aspiration sendiri kan bertujuan untuk menerima masukan dan saran ya, baik dari internal maupun dari eksternal begitu.
Nah, ketika platform ini tidak digunakan secara optimal, itu pegawai itu atau kita khususnya kami di Direktorat Cegah Tangkal sendiri itu kehilangan media yang efektif untuk menyampaikan gagasan, kritik membangun maupun keluhan terkait dinamika pekerjaan yang dialami. Nah, hal ini dapat mengurangi kualitas komunikasi antara pegawai dengan atasan maupun sesama rekan kerja. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hubungan yang kurang harmonis karena aspirasi yang seharusnya disampaikan secara terbuka justru terpendam, tidak tersampaikan begitu ya. Nah, pihak eh, yang terdampak adalah para pegawai di unit kerja di Direktorat Cegah Tangkal sendiri. Nah, bagi pegawai, keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi, ide, maupun permasalahan melalui sarana digital menyebabkan suara mereka tidak sepenuhnya terdengar. Nah, aspirasi yang seharusnya menjadi masukan berharga seringkali terpendam sehingga pegawai merasa kurang mendapat ruang partisipasi. Kemudian bagi unit kerja sendiri, tidak maksimalnya pemanfaatan platform aplikasi digital berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik yang jujur dan konstruktif dari pegawai. Akibatnya, masalah di level bawah sering tidak teridentifikasi sejak dini sehingga penyelesaian tertunda. Gitu. Kemudian kaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN dari sisi manajemen, lemahnya pemanfaatan sarana aspirasi digital menunjukkan adanya celah dalam fungsi pengendalian dan komunikasi organisasi. Aspirasi pegawai yang tidak tersalurkan mengakibatkan informasi penting mengenai permasalahan operasional maupun gagasan perbaikan tidak sampai ke pengambil untuk diambil keputusannya begitu. Nah, akibatnya proses perencanaan dan penyelesaian masalah menjadi tidak berbasis data real di lapangan. Sedangkan dalam konteks smart ASN, pegawai seharusnya memiliki karakter adaptif, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung data kelola birokrasi. Ketika platform digital yang telah disediakan tidak digunakan secara maksimal, maka transformasi ASN menuju digital minded dan komunikatif ini belum tercapai. Kemudian untuk penetapan core issue, dari ketiga isu yang diangkat itu saya melakukan survei kepada pegawai di lingkungan Badan POM dengan cara menyebar kuesioner melalui Google Form. Nah, kuesioner ini itu berisi penilaian dengan menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan growth dengan scoring 1 sampai 5 pada masing-masing isu. Analisis USG merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memprioritaskan suatu masalah dengan masing-masing parameter seperti urgensi, yaitu seberapa mendesak masalah tersebut harus diselesaikan, kemudian seriousness, yaitu seberapa parah dampak jika masalah tersebut tidak terselesaikan, dan growth, yaitu potensi masalah untuk bertambah parah atau berkembang jika tidak ditangani. Dari kuesioner yang sudah disebar, dapat diperoleh rata-rata skor dari masing-masing parameter di setiap isu itu diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, untuk isu pertama, belum tersedianya informasi obat palsu yang dirilis ke publik itu untuk urgensi itu memperoleh nilai rata-rata 4,8, kemudian seriousness-nya 4,8 dan growth-nya 4,9 sehingga totalnya 14,5. Kemudian untuk isu kedua belum terintegrasinya data tata laksana di Direktorat Cegah Tangkal untuk urgensinya 3,7, seriousness-nya 3,6, kemudian growth-nya 3,6 sehingga jumlahnya 10,9. Kemudian untuk isu yang terakhir belum maksimalnya pemanfaatan digital aspiration sebagai wadah aspirasi dan saran untuk unit di Direktorat Cegah Tangkal itu urgensinya 3, seriousness-nya 3,1, growth-nya 3, kemudian sehingga jumlahnya menjadi 9,1. Nah, dari kuesioner tersebut diolah untuk memperoleh rata-rata skor dari jumlah total data yang masuk, yaitu 11 responden. Dari kuesioner tersebut diperoleh hasil isu utama atau yang menjadi prioritas pertama adalah belum tersedianya informasi obat palsu yang dirilis ke publik dengan rata-rata skor 14,5 gitu. Kemudian untuk analisis penyebab core issue, untuk mengidentifikasi penyebab dari masih berkembangnya isu di atas, digunakan analisis identifikasi menggunakan diagram fishbone untuk memahami persoalan dengan memetakan masalah berdasarkan cabang-cabang terkait dan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Eh, di,
penyebab-penyebabnya itu dikelompokkan dalam 6 kategori utama ya, yaitu 6M ya, yaitu man, method, material, modern nature, machine, dan measurement. Identifikasi tersebut ditampilkan dalam diagram Fishbone sebagai berikut. Untuk isu, sorry. Nah, untuk kategori yang paling mendekati permasalahan itu ada dua, yaitu method dan mesin, di mana untuk method itu belum ada mekanisme komunikasi risiko, kemudian yang kedua belum disahkannya rancangan tahapan publikasi, kemudian untuk mesin yaitu belum ada platform khusus untuk publikasi, eh, jadi belum ada platform khusus untuk publikasi eh, informasi obat palsu itu sendiri ya. Terus kemudian yang kedua, sistem database obat palsu belum dikelola dengan baik. Untuk yang lain ada material, man, measurement, modern nature. Itu. Kemudian untuk gagasan kreatif, sebagai langkah solutif dan inovatif untuk menjawab isu ini diperlukan terobosan dalam bentuk pembuatan penjelasan publik tentang temuan obat palsu yang dapat diakses melalui website resmi instansi. Gagasan ini berangkat dari kebutuhan akan keterbukaan informasi publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Tampilan khusus di website akan menjadi wadah resmi bagi BPOM dalam memberikan informasi mengenai temuan obat palsu secara terstruktur, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, nantinya untuk tampilan penjelasan publik ini akan memuat yang pertama itu terdapat nama obat palsunya yang sudah terkonfirmasi ya, itu berserta ciri-ciri dari obat palsu tersebut. Kemudian yang kedua ada dampak dari mengkonsumsi obat palsu, yaitu terbagi menjadi eh, beberapa dampak begitu yang seperti dampak sosial, kemudian sampai dengan dampak ekonomi begitu. Nanti ada juga dampak kesehatan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu modus peredaran obat palsu itu sendiri. Jadi biasanya peredarannya melalui apa? Misal daring lewat toko online, e-commerce, Facebook dan sebagainya begitu. Nah, misal offline itu dijual di toko kanvas atau eh, melalui apa media sorry melalui sarana non pengawasan BPOM ya seperti toko toko kelontong seperti itu. Nah, eh, kemudian yang keempat, upaya yang telah dilakukan BPOM. Jadi upaya-upaya yang telah dilakukan BPOM ya terkait dengan penindakan atau respon terhadap temuan obat palsu tersebut ya, seperti intensifikasi pengawasan dan sebagainya begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada kontak yang dapat dihubungi apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut. Jadi seperti call center begitu ya, untuk menangani keluhan atau pertanyaan dari masyarakat begitu. Nah, dengan merilis informasi ini melalui website resmi, BPOM dapat menjalankan prinsip manajemen informasi yang efektif, meningkatkan transparansi, serta memperkuat citra ASN sebagai smart ASN yang responsif, adaptif, dan melek teknologi. Kemudian, manfaat gagasan penyelesaian core issue, pembuatan penjelasan publik tentang temuan obat palsu sebagai gagasan kreatif penyelesaian core issue, itu belum tersedianya informasi obat palsu yang dirilis ke publik ya. Nah, diharapkan memberikan manfaat multidimensi baik secara individu, organisasi maupun publik. Manfaat ini tidak hanya mengatasi akar masalah secara langsung, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, budaya organisasi pikir, serta prinsip manajemen ASN dan smart ASN. Eh, Nah, untuk yang pertama, peningkatan kompetensi pegawai dapat meningkatkan kompetensi mengenai komunikasi risiko dan keterbukaan informasi publik. Kemudian yang kedua, peningkatan akuntabel, penyampaian informasi obat palsu ke publik akan meningkatkan akuntabilitas dari unit kerja maupun instansi. Yang ketiga, penguatan manajemen ASN dan smart ASN dapat menjalankan prinsip manajemen informasi yang efektif, meningkatkan transparansi, serta memperkuat citra ASN sebagai smart ASN yang responsif, adaptif, dan melek teknologi. Kontribusi organisasi BPOM memperkuat misi pengawasan dan visi Indonesia Emas 2045 dengan nilai responsif dan kredibilitas pikir. Kemudian untuk materi rancangan aktualisasi, ini mohon izin Pak Budi untuk materi rancangan aktualisasi karena ini kan butuh dikomunikasikan dengan Katim karena terkait dengan unit lain begitu. Kebetulan kemarin 2 hari Katim kami sedang cuti, jadi baru mendapat
arahan di hari ini begitu Pak. Jadi nah ini tapi untuk kegiatannya sendiri itu udah mendapatkan arahannya udah semua begitu. Namun untuk pengisian tabel yang lain itu belum saya lakukan Pak. Begitu Pak. Mungkin. Lanjut saja, lanjut. Lanjut, lanjut. Oh ya, baik. Untuk kegiatan yang pertama nanti itu akan mengidentifikasi database obat palsu. Nah, tahapan identifikasi ini terdiri dari yang pertama konsultasi dan meminta persetujuan pembimbing. Jadi nanti untuk yang pertama akan meminta persetujuan pembimbing untuk terkait dengan eh, apa namanya isu ini ya, karena akan terkait dengan perilisan database obat palsu begitu. Kemudian yang kedua identifikasi temuan produk palsu dari database dan pembuatan mekanisme rilis penjelasan publik. Jadi eh, untuk database obat palsu sendiri itu saat ini kondisinya masih banyak dan masih ada kasus berjalan begitu, perlu diketahui. Untuk untuk yang kasus berjalan ini itu dianggap sebagai data yang belum bisa dirilis ke publik ya karena statusnya belum selesai begitu. Masih dalam tahap penyidikan dan persidangan begitu. Nah, untuk yang dapat dirilis itu adalah yang sudah P21 atau sudah memenuhi berkas perkara atau sudah selesai disidangkan begitu ya, sudah ada putusan begitu. Nah, ini perlu diidentifikasi satu persatu atau difilter begitu ya datanya untuk data-data yang sudah dapat dirilis ke publik begitu dan untuk data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan produk-produk yang akan dirilis. Kemudian yang ketiga, koordinasi dengan unit terkait yang mendapat temuan obat palsu. Jadi data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk database obat palsu sendiri itu eh, didapat dari unit yang lain juga ya di Kedeputian 1 BPOM, kemudian di unit-unit lain di Kedeputian 4 juga ada seperti penyidikan, intelijen, eh, dan juga siber begitu. Nah, eh, ini harus dilakukan koordinasi dengan unit terkait untuk mengkonfirmasi status update status dari kasus temuan tersebut obat palsu tersebut begitu. Apakah eh, masih existing atau sudah selesai putusan begitu. Nah, untuk kegiatan yang kedua, pembuatan mock-up tampilan penjelasan publik tentang obat palsu. Yang pertama, itu menyusun bahan materi yang akan dimasukkan ke dalam mock-up. Jadi untuk seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, fiturnya akan berisi tentang ciri-ciri juga ya. Jadi kita menyusun untuk ciri-ciri masing-masing dari temuan obat palsu tersebut begitu. Nah, kemudian yang kedua, membuat rancangan mock-up penjelasan publik. Eh, nah, untuk membuat rancangan mock-up penjelasan publik ini, jadi dari data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita input menjadi satu tampilan mock-up untuk penjelasan publik itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu konsultasi dengan ketua tim untuk meminta persetujuan. Jadi setelah pembuatan mock-up itu sendiri, kami konsultasikan dengan Katim apakah ada hal yang perlu diperbaiki atau eh, ada hal yang perlu ditambahkan begitu. Nah, setelah itu jika sudah semuanya sudah sesuai, maka akan disetujui oleh ketua tim. Kemudian melakukan komunikasi risiko ke produsen. Nah, setelah pembuatan mock-up itu sudah disetujui, kami harus melakukan konfirmasi atau komunikasi risiko kepada produsen terkait yang produknya ditemukan palsu oleh Badan POM begitu. Nah, untuk tahapan yang pertama itu melakukan penjadwalan pertemuan dengan produsen untuk melakukan komunikasi risiko. Nah, tahapan yang kedua itu melakukan komunikasi risiko sendiri dan konfirmasi ke produsen. Jadi biasanya untuk menghemat waktu dan mempercepat proses, kami melakukan pertemuan dengan produsen itu bisa melalui Zoom meeting begitu. Jadi kami akan mengkonfirmasi nantinya obat palsu yang kami temukan itu apakah itu benar produk yang mereka miliki atau memang benar itu adalah
pemalsuan begitu. Nah, nanti dari report tersebut atau dari keterangan dari industri tersebut itu juga oh iya akan kami tanyakan juga apakah berkenan atau eh, bisa untuk merilis dari data temuan obat palsu tersebut karena mereka biasanya dari industri farmasi juga memiliki kajian strategis untuk eh, terkait dengan produk-produk mereka begitu. Nah, setelah mendapatkan keterangan dari industri farmasi, eh, hal ini akan dilaporkan hasil pertemuan tersebut kepada pimpinan unit. Apakah memang produk ini terkonfirmasi palsu oleh industri farmasi tersebut begitu. Nah, itu akan dilaporkan kepada pimpinan unit, yaitu di sini kepada Direktur Cegah Tangkal. Nah, kemudian tahapan yang terakhir itu simplifikasi untuk perilisan penjelasan publik tentang obat palsu di website. Untuk yang pertama itu rapat dengan unit terkait untuk persiapan rilis penjelasan publik. Jadi untuk sebelum dirilisnya informasi penjelasan publik tentang obat palsu ini harus dilakukan simplifikasi dengan unit-unit terkait yang di mana mereka yang akan melakukan intensifikasi pengawasan nantinya terkait dengan temuan obat palsu ini begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan unit atau peranata komputer untuk rilis penjelasan publik. Jadi nanti karena di direktorat kami itu berfokus pada analisis, sehingga untuk perilisan mockup ini memerlukan bantuan dari apa namanya jabatan peranata komputer itu sendiri begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah monitoring pasca rilisnya penjelasan publik tersebut gitu. Gitu Pak, mungkin Pak Budi. Terus ke bawah Mas, terus ke bawah. Nah ya, yang paling terakhir adalah jadwal kegiatan ya, rencana jadwal kegiatan. Baik, terima kasih Mas Luki Yoga. Kita berikan aplaus dulu ya buat Mas Luki ya. Ini sekali lagi mohon maaf ini suaranya berisik di kantor kami. Sedang ada, wah banyak yang aplaus. Ini apakah Mas Yoga janjian sama teman-teman? Udah habisin aja waktunya sama Mas Yoga jadi yang lain nggak presentasi. Nggak apa-apa. Jadi satu persatu ya, saya sisir ya. Dan teman-teman yang lain, nggak apa-apa dari bawah aja, dari bawah aja, dari bawah, dari bawah, dari bawah, biar nggak muter-muter, apa nggak scroll-scroll. Ini nanti untuk tahapan kegiatan, rencana jadwal kegiatan nanti tentunya silakan disesuaikan dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Naik ke atas Mas, nanti kan tinggal di apa? Dikasih warna lah ya, ya Mas Mas Sulki ya di kegiatan apa di bulan apa. Nah, antara rekapitulasi nilai ASN dengan rencana jadwal ya, antara G dengan H ini nanti tolong Mas Luki dan teman-teman semua perhatikan membuat apa ya jadi G H ya H-nya eh, analisis dampak jika eh, jika nilai-nilai dasar ASN tidak dilaksanakan begitu. Nilai-nilai dasar ASN tidak diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam rangka pemecahan isu ya. Nah, itu haknya ya. Tidak diterapkan dalam kegiatan analis dampak jika nilai dasarnya tidak diterapkan dalam kegiatan untuk memecahkan isu gitu. Nah, nanti nanti ini harus ada ya untuk golongan 3 mah harus ada analisis dampaknya. Jadi apa ada penjelasan singkat ya eh, apa sekitar 2 atau 3 paragraf lah begitulah. Apabila
nilai-nilai dasar ASN tidak diterapkan di kegiatan-kegiatan yang tadi. Nah, nanti yang ini yang tabel yang berarti yang I, nah betul yang I-nya jadi rencana jadwal. Yang rekapitulasi nilai ASN nanti sama Mas Luki dihitung karena ini belum dihitung karena belum diisi semua ya Mas Luki ya. Sekarang ke atas Iya Mas. Pak, betul Pak, izin Pak. Sekarang ke atas. Ini berarti kegiatannya ada empat. Sebentar. Nomor empat itu simplifikasi untuk perilisan penjelasan publik tentang obat palsu pada website rapat dengan oke terus Mas nomor tiga melakukan komunikasi resiko oke terus pembuatan mock-up tampilan penjelasan publik tentang obat palsu oke yang nomor satunya nah bagus ini yang saya harapkan ya jadi kegiatannya ini benar-benar adalah kegiatan yang memang dalam rangka apa namanya ur- apa namanya breakdown dari gagasan Mas Luki tadi ya. Jadi dengan gagasan apa tadi? Dengan gagasan membuat informasi obat palsu ini kegiatannya adalah ini gitu. Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut ada yang dua, ada yang tiga. Outputnya itu outputnya itu eh catatan lembar persetujuan. Ya, outputnya itu berupa berupa gagasan aja ya, gagasan gitu. Gagasan, gagasan da- dalam dalam terus garis miring, baru administratifnya apa gitu ya. Nah, SK Deputi itu yang nomor dua itu administrasinya begitu ya. Tapi kira-kira dari identifikasi temuan produk palsu dari database dan pembuatan mekanisme rilis penjelasan ini apa nih outputnya begitu ya. Misalkan apa ya? Outputnya itu misalkan sosialisasi baru garis miring saya nggak tahu sih ya nanti yang lebih tahu Mas Luki ya jadi outputnya baru administratifnya apa misalkan administratifnya SK Deputi gitu tapi ada pengisiannya ada dua ya misalkan outputnya itu sosialisasi garis miringnya surat keputusan dan sebagainya jadi begitu nanti silakan sama Mas Luki dipikirkan kira-kira untuk B ini outputnya itu yang berupa SK Deputi itu apa jadi SK Deputi itu isinya apa gitu ya isinya apa? Nanti disebutkan di situ. Misalkan FK Deputi tentang apa ya? Tentang identifikasi, berarti outputnya adalah identifikasi temuan produk garis miring SK Deputi begitu ya. Jadi nanti Mas Luki yang lebih tahu. Terus ke atas lagi Mas, saya mau nah ini stop 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 tadi. Nah ini yang pertama ini kontribusi terhadap eh, tusi atau tujuan organisasi. Nah nanti ini diisi tentunya ya, diisi, dikomunikasikan dengan pimpinan. Nah, ini penguatan nilai organisasi juga diisi ya. Jadi gini teman-teman, ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada 7 kolom ya, ada 7 kolom. Kolom satu adalah nomor, kolom dua kegiatan, kolom tiga tahapan kegiatan, kolom empat ini output, kolom lima keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah ini keterkaitan substansi mata pelatihan ini sudah benar nih. Jadi konsultasi dan meminta persetujuan pembimbing terkait dengan nilai berakhlak yang mana begitu. Nah, ini penguatan nilai organisasinya Mas Luki untuk di unit kerja Mas Luki apa nih? Ada nggak? Misalkan kalau di LAN ini ada bigger, smarter, better gitu. Kalau di tempat Mas Luki apa? Atau misalkan di Ya, Jatinangor ada Sahate atau biasanya ada learning point atau nilai yang diusung oleh instansi apa tuh? Ada nggak? Ya kalau ada dikaitkan ya. untuk eh, penguatan nilai organisasi sendiri kan kalau di atas tadi sudah disampaikan itu untuk budaya ini kan pikir ya Pak. Cuman memang
masih ini juga sih Pak, karena info terakhir itu pikir itu sudah eh, tidak digunakan lagi, eh, sudah jadi satu dengan berakhlak begitu Pak untuk budaya organisasi sendiri begitu sih Pak. Hmm. Kalau katakanlah menjadi berakhlak begitu ya, tetap ini berakhlak yang di sini beda dengan berakhlak yang di mata pelatihan ya. Jadi nanti berakhlak yang di penguatan nilai organisasi, jadi nanti ngisinya gini kurang lebih misalkan konsultasi dan meminta persetujuan pembimbing, apa namanya, konsultasi dan apa namanya, bentar, sebentar, sebentar. Misalnya gini, eh, kegiatan konsultasi dan persetujuan pembimbing dalam menyusun apa bla 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 memperkuat nilai apa misalkan harmonis gitu. Karena memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk memberikan masukan misalkan ya. Jadi intinya yang kolom 7 ini harus diisi meskipun sama-sama terkait berakhlak ya Mas Luki ya dan teman-teman ya. Jangan dikosongkan. Jangan dikosongkan. Dan dan apa namanya? Dan bisa jadi sama atau bisa jadi beda begitu ya. Misalkan kalau di sini Mas Luki memasukkan loyal, akuntabel gitu. Tapi misalkan pada saat Mas Luki analisis kembali kaitan dengan nilai berakhlak yang ada pada organisasi, ini Pak saya merasa ketika eh nah ini nih yang B misalkan mengidentifikasi temuan produk ini kan kami ini bertemu dengan stakeholder Pak. Nah, kami merasa nilai aspek berakhlak yang diusung yang kami usung berkaitan di nilai organisasi misalkan terkait dengan kolaborasi misalkan nanti jelaskan ya begitu. Jadi intinya yang kolom 7 itu tetap harus diisi meskipun sama-sama nilai berakhlak ya. Jadi kemarin ada kasus dihilangkan tuh karena nilai organisasinya sama dengan berakhlak. Jadi kalau yang kolom kelima mah terkait dengan tahapan kegiatan, kalau kolom ketujuh mah dikaitkan dengan nilai organisasi yang diusung gitu. Tapi kalau misalkan sama-sama saja tentang ini sama sih Pak loyal ya boleh lah. Cuman silakan dijelaskan tersendiri eh, yang memang kaitannya dengan penguatan nilai organisasi ya. Jadi intinya tetap diisi. Ya ke atas Mas. Manfaat iya. Nah eh, tadi yang muncul gagasan di gagasan ke atas lagi ke atas lagi ke atas lagi ke atas lagi. Ya dikit lagi. Hah, nih, yang warna kuning. Jadi kan gagasan kreatifnya itu adalah pembuatan penjelasan publik tentang temuan obat palsu yang akan yang dapat diakses melalui website resmi instansi. Gagasan ini berangkat dari kebutuhan akan keterbukaan informasi publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Tampilan khusus di website akan menjadi wadah. Ini kan hal yang baru ya Mas Luki ya? Iya Pak. Eh, Iya. hal yang baru belum belum sesuatu pernah sebelumnya. sesuatu yang baru nih. Sesuatu yang baru ini adalah sangat bagus ya menjadi nilai tambah karena betul-betul original apa akan dilaksanakan eh, bersamaan dengan rancangan aktualisasi yang Mas Luki susun. Nah, nah ini kan jadi gagasan kreatif ini akan menjadi judul ya. Nanti akan menjadi judul di depan pembuatan penjelasan publik tentang temuan obat palsu. Nih kalau kalau misalkan ini mohon maaf ya, barangkali saya yang kurang baik mencerna pembuatan penjelasan publik. Nah, eh, ini tuh berupa berupa konten gitu Mas Luki ya? Atau gimana? Press release Pak. Jadi press release tapi sudah ada mock up-nya begitu, sudah ada apa bentuk apa Player gitu. namanya tampilannya. Ya, Ah, jadi iya sudah iya. ada apa ya template-nya begitu. Udah ada template-nya. Oh, Ya, gitu. jadi membuat template-nya itu Pak, membuat template kemudian dirilis. Itu sih Oh, Pak. oke ya. Jadi eh ya 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 ya. Nah, nanti nanti ini judul udah sangat singkat nih ya.
Jadi sering teman-teman peserta membuat judul tuh panjang, juga ada singkatannya. Jadi boleh nih Mas Luki dan teman-teman judulnya disingkat menjadi sesuatu yang sangat menarik ya, boleh. Misalkan pembuatan penjelasan publik tentang temuan obat palsu, disingkatnya apa nih ya yang kira-kira jadi menarik, misalkan penjelasan pesan, misalkan pembuatan penjelasan jadi pesan. Wah, terus apalah ya disingkat lagi itu boleh banget ya. Itu untuk satu menjadi daya tarik tersendiri, mudah diingat begitu ya, mudah diingat dan apa namanya? Menjadi penasaran gitu. Nggak apa-apa di judul nanti di cover, baik di cover laporan atau di judul di PowerPoint, judulnya singkatan gitu. Orang kan jadi penasaran apa sih pesan apa kan ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau membuat singkatan-singkatan dari judul yang dibuat boleh banget. Nah, ini apalagi ada tampilan penjelasan publik ini memuat nama obat palsu. Ya, ini ya template yang dimaksud berarti Mas ya. Dampak konsumsi obat palsu, modus peredaran. Nah, ya ini betul-betul akan sangat diapresiasi karena sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Menurut saya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ya, khususnya kaitan dengan obat palsu yang beredar ya selama ini. Jadi ini saya kira sama Mas Luki mohon untuk eh, di apa ya, diseriuskan ya terkait rancangan aktualisasi ini. Ini bagus nih, bagus. Terus ke atas Mas. Ya, ini oke, pakai fishbone. Nah, ini stop dulu ke bawah lagi. Pas tabelnya saja. Sering menjadi pertanyaan penguji adalah di sini. Ini bagaimana caranya Anda mengisi angka-angka ini, begitu ya. Nanti silakan dijelaskan ya, dijelaskan dengan baik. Yang intinya bukan diisi sendiri, begitu ya. Bukan diisi sendiri yang tanpa sepengetahuan mentor, tanpa sepengetahuan teman-teman di kantor ya. Ini bagus nih Mas Luki sudah menjelaskan dari sekian responden, artinya ada proses menyampaikan kuesioner ya. Jadi insya Allah secara validitas bisa dipertanggungjawabkan. Bagus nih Mas Luki ya. Dan ini baru pertama nih yang nilainya pakai koma-koma. Biasanya yang lain nilainya angkanya bulat-bulat aja nih. Terus Mas Luki ke atas. Yang lain jadi eh, mohon diperhatikan juga ya. Nah, ada gambarnya. Nah, ini kaitan dengan kondisi-kondisi yang ada disertai dengan gambar. Ini memberikan gambaran nih pada yang membaca ya, khususnya penguji begitu. Terus Mas ke atas. Ya. Nah, isu isu nih, isu pertama coba. Nah, belum tersedianya informasi obat palsu yang diliris ke publik. Jangan lupa lokusnya disebutkan ya, lokusnya. Ini yang kayak isu yang ketiga. Isu yang ketiga sudah lengkap di Direktorat Anu gitu ya, sesuai rumus membuat isu ya, kalimat negatif, fokus dan lokus ya. Walaupun ini bukan isu, apalagi ini isu pemenangnya nih. Apalagi ini isu pemenang. Isu yang eh, tidak diangkat aja harus lengkap. Saya lihat tadi malah Mas Luki yang nomor tiganya lengkap ya dengan lokus ya. Oke, ke atas Mas. Udah saya kira itu teman-teman apa masukannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mencermati. Ini kalau sebelum kepada satu orang lagi saja ya. Tapi ini gak oh ya, ini yang mau ya, gambaran juga nanti di rancangan aktualisasi ini waktu presentasinya 20 menit ya, 20 menit maksimal ya. Nanti akan saya ingatkan kalau sudah masuk ke 15 menit. Mas Luki waktunya tinggal 5 menit lagi, tapi nggak apa-apa karena memang Mas Luki barusan menjelaskan bukan dari PowerPoint, tetapi dari naskah laporan Word ya, yang tidak poin-poin. Akan tetapi nilai tambahnya saya lihat Mas Luki menguasai betul permasalahan yang diangkat ya. Beda nih kalau menguasai permasalahan yang diangkat itu tidak hanya baca tapi mampu menjelaskan secara gamblang. Ini keren ya. Itu apa lagi ya? Itu ya terakhir. Terakhir nih teman-teman, eh, bahkan ada penguji yang secara eksplisit begitu. Tolong dong naskah laporannya dibuat semenarik mungkin gitu ya.
eh, kemarin tuh kemarin pas saya mau apa memandu peserta di rancangan seminar. Jadi boleh rancangan aktualisasi yang laporan ini, yang naskah laporan ini dibuat di platform Word begitu ya, sehingga bisa diinput gambar-gambar dengan lebih leluasa boleh. Bahkan nanti di laporan akhirnya itu diminta di laporan akhir nih setelah teman-teman menseminarkan di akhir lacar itu kalau tidak salah diminta dalam bentuk majalah ya. Jadi tidak lagi laporan seperti ini. Jadi bisa jadi nanti lebih disingkat lagi ya, lebih di rangkum lagi. Ya. Tapi juga bukan PowerPoint. Gimana aja membuat majalah sehingga jadi gini, sayang ini kan ide-ide bagus nih, ide-ide bagus dari teman-teman. Bayangin dari satu angkatan aja ada 40 orang misalkan. Nah, ini 40 orang, 40 peserta, 40 ide. Kadang kalau berupa laporan-laporan begini aja kurang menarik untuk dibaca akhirnya dari kami pihak lembaga administrasi negara meminta kepada seluruh peserta membuat laporan ini seperti majalah begitu ya. Nanti dicetak, nanti boleh tuh disimpan sama Mas Luki di ruang layanan tempat Mas Luki bertugas, kasihkan ke pimpinan. Boleh juga nanti dikasihkan ke LAN gitu ya. Jadi kita tahu, oh ternyata ada informasi terkait obat palsu ya. Nah, jadi silakan teman-teman berkreasi baik di PowerPoint, baik di laporan naskah rancangan aktualisasinya, naskah aktualisasinya. Baik, itu Mas Luki yang bisa saya sampaikan dan teman-teman. Kalau dari Mas Luki dan teman-teman ada pertanyaan silakan. Pak, izin tanya boleh, Pak? Boleh Mas Sisil. Iya, izin tanya, Pak. Kemarin kan di pertemuan terakhir tuh sempat dibahas juga kalau misalkan udah punya satu isu utama, berarti tidak perlu bahas tiga isu yang lainnya ya, Pak? Atau gimana Ya. ya, Pak? Karena kalau di punya saya sendiri itu di bab 3 itu langsung bahas satu isu atau isu utama tuh langsung saya bahas. Jadi di bab 3 itu langsung ada satu bahasan utama yang memang sudah diniatkan mau bahas itu di aktualisasi ini. Jadi tidak ada tapisan isu, Pak. Tetap aman atau gimana ya, Pak? Maksudnya jadi ini aja, Pak, jadi beda kayak punya teman-teman. Walaupun waktu itu Bapak bilang boleh sih. Ya, baik, saya tegaskan kembali ya. Jadi dulu, dulu sebelum era blended begitu ya, ini para peserta lacar itu harus menyusun bab 3 itu menggunakan tapisan isu dulu ya. Nah, setelah era blended ini, setelah COVID ini dibolehkan ya, dibolehkan mengangkat satu isu dengan catatan satu, memang ini sudah disepakati dengan pimpinan, apalagi instruksi pimpinan ya. Jadi Mbak Sisil, ini kata siapa mentornya namanya Mbak Sisil? Bu Dewi. Nah, kata Bu Dewi itu untuk Mbak Sisil, tolonglah nanti kita selesaikan masalah A ya. Kalau masalah BC itu kan itu bisa diselesaikan oleh teman-teman yang lain, misalkan ya, yang tidak harus dengan lacar kan menyelesaikan isu itu ya. Tapi ini penting untuk diangkat untuk selain buat tugas Mbak Sisil juga saya pikir ini prioritas itu jadi boleh ya. Jadi khususnya jadi kalau nanti penguji nanya intinya ini sudah diinstruksikan pimpinan, Bu, sudah disepakati dengan pimpinan agar masalah yang diangkat adalah ini, gitu ya. Jadi harus meyakinkan. Ya. Karena karena boleh, tetapi memang ditanya apa alasannya. Dan kalau memang yang diangkat satu isu, tentunya di bab 3 langsung menukik kepada teknik analisis aja ya. Misalkan langsung ke Fishbone. Dan di judul pun di bab satu kan tadi ada latar belakang dan tujuan. Di tujuannya langsung menukik saja aktualisasi yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan isu tadi ya, Mbak Sisil ya. Langsung dispesifikkan isu yang diangkat di bab satu. Dan sekali lagi nanti yang muncul di judul mah gagasannya. Gagasan untuk memecahkan isu. Boleh Mbak Sisil ya? Boleh banget. Yang lain Oke, baik. Terima kasih, Pak. sama-sama Mbak Sisil. Sebentar saya ada kolom di kolom chatnya. Oh, yang di kolom chatnya saya kira pertanyaan. Diangkat toilet semua, silahkan pokoknya. Silahkan.
Saya ingin satu lagi saja ya, tapi lebih cepat ya, lebih cepat. Ini ada waktu 20 menit, paling lambat 15 menit untuk presentasi, 5 menitnya untuk pembahasan. Sekarang dari eh, siapa ya? Bahasania ya, Bahasania. Silakan Bahasania. Izin share screen ya, Bapak. Ya, boleh. Lebih ringkas ya, waktunya maksimal 15 menit bahasannya. Ya. Jadi sambil Bahasania menyiapkan, sekali lagi Pak Sisil, jangan sampai nanti ketika ditanya oleh penguji, ya ini kehendak saya saja sih Pak, jadi saya ingin mengangkat, nah, nggak boleh ya. Jadi memang sudah didiskusikan dengan pimpinan, ini isu yang eh, penting untuk segera diselesaikan atau memang isu prioritas, gitu. Jadi sudah berdasarkan diskusi dengan pimpinan Pak Sisil ya. Silakan Mbak. Dari pendahuluan apa langsung ke isu saja, Bapak? Eh, ke tujuan. Tujuan sebentar. Dari tujuan saja ya. Nah, tujuannya di sini saya menuliskannya bertujuan supaya CPNS dapat menanamkan nilai-nilai ASN berakhlak, kemudian mengaktualisasikan kedudukan dan peran ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance dalam lingkungan unit kerja, dan memberikan kontribusi dalam visi, misi, tujuan, dan nilai pada unit kerja di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, bahasannya di bab tiganya menggunakan tapisan atau mengangkat satu isu. Pakai tapisan, Pak. Nah, kalau pakai tapisan, jadi nanti ditambahkan, nanti saja ya ditambahkan Oh ya, eh, tujuan aktualisasi ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada di unit kerja Mbak hmm, Sania kurang lebih gitu ya. Nanti ya. dikembangkan ya kalimatnya. Oke, lanjut. Ruang lingkup nggak usah. Ini bab 2-nya kan profil organisasi, Iya. terus Nah, ini yang di struktur oh, nanti ya nanti ditambahkan, ditandai ya, ditandain ditandainnya di ya, mana bahasannya posisi. ya. Oke, lanjut. Kalau di profil penulis saya eh, hanya menjelaskan bertugas di unit kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, kemudian jabatannya apa, lalu tugasnya itu melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi dan lain-lain. Nah, tapi kalau di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ini eh, bertugasnya melakukan pemeriksaan, khususnya pengawasan peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diedarkan secara daring di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Nah, untuk role modelnya saya belum menentukan Pak mau siapa. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini yang berakhlak, kemudian manajemen ASN dan smart ASN-nya. Ya, dilewat saja. Oh, ini yang bab tiganya, Nah, sekarang bab tiga ya, silakan disampaikan iya, dengan jelas bahasannya. ya. Jadi kan saya ini ada di tim kerja pengawasan peredaran daring. Nah, eh, ketiga isu yang ada ini semuanya tuh ada kaitannya dengan data di Google Sheet karena kita mainannya tuh Google Sheet sama mar- mengawasi di marketplace gitu. Nah, untuk isu yang pertama itu tidak konsistennya format data antar file pendataan di Google Sheet. Jadi kan di pengawasan daring ini kalau ada obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tanpa izin edar atau mengandung bahan kimia obat tuh nanti eh, penjualannya kita cari di Shopee, di Tokped. Nah, itu nanti kan kita data ya link-linknya di Google Sheet itu untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti ke Direktorat Siber. Nah, nanti di Direktorat Siber itu akan di take down linknya. Nah, kalau yang tidak konsisten format data ini, jadi setiap file pendataan itu formatnya tuh masih beda-beda gitu. Kayak misal file file pendataan yang bulan ini misal. Nah, itu tuh yang data-data yang harus dimasukkan misal cuman
ada nama produk sama link perjualan. Nah, nanti ada data obat tradisional yang tanpa izin edar lagi kan ada data baru. Nah, itu tuh formatnya kadang suka berbeda. Misal ada tambahan kandungan produk atau kadang tiap kolom tuh beda-beda. Misalnya harusnya kolom A nama produk, kolom B link. Nah, di file yang lain tuh misal diketukar gitu. Yang kolom A linknya dulu, baru kolom B-nya tuh nama produknya. Nah, contohnya gini, misal yang di file satu ada ini, ada kelas, ada golongan atau kategori, sedangkan kalau yang di file 2 itu nggak ada, atau nama produk dulu baru rekomendasi, atau yang di file kedua misal rekomendasi dulu baru nama produk begitu. Nah, dampaknya tidak jika isu ini tidak diselesaikan, tentunya akan menimbulkan hambatan dalam proses pengolahan data lebih lanjut karena sulit untuk melakukan proses penggabungan data menjadi satu basis informasi yang menyeluruh. Karena struktur file itu berbeda-beda, jadi nggak bisa langsung dikompilasi. Terus parameter sama kategorinya juga nggak seragam, sehingga analisisnya itu tidak dapat dilakukan secara cepat. Jadi kita harus manual cleaning dulu sebelum dia lebih lanjut. Di mana manual cleaning kan bisa ada resiko terjadi human error. Dengan kata lain, ketidakseragaman format ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas pengawasan daring. Tanpa adanya standar baku dalam pendataan, integrasi data antar file dan antar tim menjadi sulit dilakukan. Kemudian, untuk isu yang kedua itu belum optimalnya pengelolaan data link produk obat tradisional dan suplemen kesehatan karena adanya data ganda. Nah, ini juga jadi kita ngumpulin datanya itu masih secara manual. Jadi kita searching produknya, terus kita copy linknya secara manual, terus kita pindahin ke Google Sheet. Kan itu dikerjainnya biasanya keroyokan gitu ya di Google Sheet, jadi bareng-bareng. Kadang sering terjadi link ganda gitu. Misal saya udah ngisi link A di atas, nah ternyata sama temen yang lain tuh nambahin link yang sama gitu. Sehingga kita tetap harus apa yang namanya ngelihat lagi secara manual, harus dibersihin lagi datanya secara manual dengan cara diperiksa satu persatu untuk memastikan datanya itu hanya ada satu link aja yang tersimpan gitu. Contohnya gini, jadi ketika di control find ternyata linknya tuh ada link yang sama lebih dari satu gitu. Nah, dampak jika isu tidak diselesaikan, jadi dampaknya itu kita jadi makan waktu lagi untuk ngapusin data ganda ini kan. Terus takutnya karena kita bersihin itu masih manual, takutnya ada yang kelewat atau takutnya ada link yang sebenarnya udah benar, udah data tunggal kehapus gitu sama kita. Jadi kondisi ini mengakibatkan hasil pendataan menjadi kurang akurat dan berpotensi menurunkan kualitas analisis yang dilakukan. Selanjutnya untuk yang ketiga ini, tidak efektifnya sistem pemantauan secara manual link penjualan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat atau tanpa izin edar yang telah di take down. Jadi kan setelah kita data link-link obat tradisional dan suplemen kesehatan yang ilegal ini, untuk si siber ini akan men-take down linknya. Nah, kira-kira setelah seminggu kita serahkan link-linknya ini ke siber itu, kita harus pantau lagi nih apakah sudah di take down oleh siber. Nah, nanti kalau belum kita harus follow up lagi ke siber. Nah, kalau sekarang kita tuh mantaunya masih harus bukain linknya satu-satu gitu. Sedangkan data linknya itu bisa nyampe ratusan sekali kita menyerahkan data linknya ke siber. Ini kayak begini. Nah, jadi kita buka linknya satu-satu. Nah, nanti misal kalau sudah di take down, nanti kita ubah juga statusnya sendiri, close. Kalau misalnya ternyata linknya masih aktif, belum di take down, nah kita ganti juga statusnya secara manual, jadi masih open gitu, masih aktif. Nah, dampaknya jika tidak diselesaikan itu,
terjadi inefisiensi waktu dan sumber daya manusia, di mana proses pengecekan tautan yang manual ini menyita banyak waktu. Nah, kedua itu ada munculnya resiko jadi produk yang seharusnya udah di take down karena kita lama nih ngeceknya satu-satu kan, jadi nge-follow up-nya juga jadi tertunda. Takutnya ada konsumen yang masih beli gitu di marketplace itu. Terus juga berimplikasi pada menurunnya efektivitas pengawasan. Terus akan juga dampaknya itu akan timbul kesulitan dalam pelaporan dan evaluasi karena datanya masih dicek manual gitu kan. Jadi kalau misal eh, pimpinan atau Katim nanya gitu gimana progresnya, nah kita tuh harus nge- apa mereka harus nunggu dulu gitu untuk kita cek satu-satu gitu. Nah, ini penetapan core isunya pakai metode USG. Kalau saya penetapan core isunya itu pertama sudah diskusi dengan mentor ya. Mentor saya itu ketua tim pengawasan daring, terus kemarin juga sudah melakukan survei juga dengan anggota tim pengawasan daring yang lain. Itu sekitar ada 7 orang. Nah, dari hasil diskusi ini, tapisan isunya, untuk yang tidak konsistennya format data antar file pendataan di Google Sheet itu totalnya 10. Kemudian belum optimalnya pengelolaan data link produk obat tradisional dan suplemen kesehatan karena ada data ganda ini 11. Dan tidak efektifnya sistem pemantauan secara manual link tujuan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat atau tanpa izin edar yang telah di take down ini nilainya paling tinggi 15. Jadi eh, saya menentukan isu utamanya itu yang isu ketiga. Ini analisis core isunya saya pakai metode Fishbone. Untuk yang main-nya ini eh, pegawai kurang pelatihan dan keterampilan dalam memanfaatkan tools digital untuk monitoring otomatis. Kemudian dari mesinnya, sistem pemantauan tautan belum terotomatisasi dan keterbatasan tools untuk melakukan deteksi otomatis. Kemudian dari sisi metode, prosedur pemantauan link masih manual satu persatu dan belum ada standar prioritas link mana yang harus. Kemudian yang material, format data berbeda-beda dan tidak selalu lengkap, dan tidak adanya indikator status takedown yang terintegrasi dengan sistem internal. Kemudian measurement-nya sulit mengukur efektivitas pengawasan karena pemantauan manual tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak tersedia laporan otomatis yang menggambarkan progress link yang sudah ditindaklanjuti. Terus environment-nya karena budaya kerjanya belum mendukung integrasi data, kemudian kurangnya integrasi antar unit dan ketergantungan pada proses manual yang ada di lingkungan kerja. Nah, dari analisis isu yang telah dilakukan, gagasan kreatifnya itu adalah dengan penggunaan skrip otomatisasi untuk efisiensi pemantauan dan pelaporan tautan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal di platform digital. Jadi, eh, untuk kegiatannya itu ada pertama konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian membuat rancangan sistem pemantauan, kemudian melakukan implementasi skrip, dan yang terakhir melakukan validasi terhadap gagasan kreatif yang dibuat. Untuk manfaatnya, sistem ini bisa meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi aktivitas repetitif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Karena sebelumnya yang cek linknya itu manual bisa dipangkas waktunya dengan skrip ini jadi lebih cepat sehingga pegawai lebih fokus pada analisis data dan pengambilan keputusan strategis. Terus sistem ini juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas karena pengecekan linknya itu langsung terekam secara otomatis di Google Sheet dan tersimpan secara real time, jadi bisa diakses oleh semua anggota tim kerja. Kemudian berdasarkan Smart ASN,
Jadi, pemanfaatan otomatisasi data ini mencerminkan kemampuan ASN untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, khususnya melalui otomatisasi berbasis komputing. Nah, ini untuk matriksnya. Untuk kegiatan pertama, yang konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan, ini tahapan kegiatannya itu ada konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait rencana kegiatan dan kemudian mencatat masukan dan saran dari mentor. Untuk outputnya itu berupa catatan atau notulen hasil diskusi. Nah, keterkaitan substansi mata pelatihan ini dihubungkan dengan berakhlak. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi ini berkaitan dengan visi misi BPOM yang meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Nah, untuk penguatan nilai organisasi kan memang sebelumnya itu pikir ya profesional, integritas, inovatif, kerjasama tim, kredibilitas, dan responsif. Cuma tadi memang dikabarin temen katanya di website tuh udah gabung sama berakhlak gitu, Pak. Nah, kegiatan yang kedua itu membuat rancangan sistem pemantauan. Yang kegiatan pertama, tahapan kegiatan pertamanya itu merancang struktur data di Google Sheet. Jadi mau dibakuin dulu format data Google Sheet-nya itu apa yang harus dimasukkan data-datanya dan pengen dan harusnya ini apa data Google Sheet-nya ini berlaku untuk eh, data-data ke depannya juga jadi diseragamkan gitu. Terus yang kedua adalah menetapkan logika deteksi. Jadi kan ini tuh pakai coding aja, jadi harus ditetapkan dulu. Dia ini mantau deteksi link yang udah ditetapkan atau belum tuh dari apa? Misal kalau saya rencananya kan tiap marketplace itu kalau linknya sudah di take down pasti ada tulisannya ya kayak 404 not found atau kayak produk tidak ditemukan itu di tiap apa namanya tiap marketplace itu pasti berbeda-beda gitu. Nah untuk outputnya ini ada link Google Sheet-nya yang untuk struktur data di Google Sheet dan yang konsep logika deteksinya itu adalah bentuk flowchart sistem. Mulai dari membaca link, kemudian ngirim request, kemudian cek status kodenya dan cek text error, kemudian untuk menentukan hasil. Selanjutnya kegiatan ketiga ini menjalankan skripnya. Jadi yang pertama itu dibuat dulu rumus codingnya. Jadi menjalankan skripnya ini saya pakai add-ons di spreadsheet. Jadi ada namanya Google Script Apps. Rumusnya itu dijalankan di situ. Kemudian untuk outputnya itu tangkapan layar kode script. Kemudian langkah yang kedua itu menyimpan hasil deteksi otomatis ke kolom status di sheet. Nah, ini tuh bentuknya tabel hasil deteksi link. Terus kegiatan yang terakhir itu melakukan validasi terhadap gagasan kreatif yang dibuat. Jadi pengen nguji apakah linknya memang works atau enggak itu yang pertama dengan mengambil sampel link secara acak gitu di semua marketplace. Nah, outputnya itu tabel hasil uji sampling. Kemudian eh, tahapan yang kedua itu membandingkan hasil otomatisasi dengan pengecekan manual. Nah, ini outputnya tabel perbandingan antara hasil script otomatis dengan hasil pengecekan manual. Nah, kalau untuk rekapitulasi nilai ASN sama rencana jadwal pelaksanaan, saya mohon maaf belum dimasukkan Pak tabelnya. Baru Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekira cukup ya. iya Pak. Ya, jadi applause dulu buat Mbak Sanian. Alhamdulillah nih ya, eh sudah lumayan banyak progresnya dan ini terlebih di tabel materi kegiatan ini sudah cukup lengkap terkait dengan nilai organisasi. Kalau memang pikir masih berlaku silahkan ya karena beda dengan berakhlak. Nah ini eh,
untuk di kegiatan ya, untuk di kegiatan ini bagus nih ya. Jadi eh, kan kegiatan ini menggambarkan turunan dari gagasan ya. Iya. Gagasannya misalkan tadi apa, terus kegiatan dalam rangka memecahkan isunya tuh apa saja begitu ya. Nah, hindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif ya, seperti misalkan melaporkan kepada pimpinan itu mah sudah pasti ya. Atau kemudian di akhir sering sekali peserta menyusun laporan. Nah, jangan ya. Tapi kalau misalkan di tadi yang akhir, yang terakhir apa Mbak itu bagus tuh. Eh Bahasanya. eh saya validasi terhadap hasil ininya Pak, apa Nah, ini skripnya, kan codingnya. salah satu kegiatan yang diangkat untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, nanti kalau misalkan di tahapan kegiatannya ada menyusun laporan atau melakukan monitoring evaluasi nggak masalah ya. Yang penting di kegiatan yang 1 sampai 4 itu harus mencerminkan memang kegiatan yang dalam rangka menyelesaikan isu, jangan yang sifatnya administratif ya. Jangan yang melaporkan, kemudian Ya, apa berkoordinasi membuat laporan. Yang lainnya nanti silakan lengkapi Mbak Sania. iya Pak. Terus tadi ke atas, ya sedikit sajalah ke atas tadi terkait dengan isu-isu dilengkapi juga rumusan isunya. Jadi kalimat negatif, fokus dan lokus. Selebihnya sudah oke sih. Ini baru ya Mas Yana ya? Apanya yang baru Pak? Gagasan ini baru. Iya Pak. Nah, kan ini saya senang hampir semua yang dari Badan POM sebelumnya juga gagasan-gagasannya itu baru begitu. Artinya sangat penting, sangat bermanfaat ketika diimplementasikan. Pesan saya diiringi atau disesuaikan dengan tampilan ya, tampilan teman-teman. Hindari juga banyak-banyak typo begitu ya. Seakan-akan membuatnya tuh terburu-buru. Selebihnya sih sudah oke banget. Saya pikir sama dengan tadi yang disampaikan kepada Mas Lucky Yoga ya. Ntar ini saya akan ada ada pesan. Ada yang tadi dilakukan dalam kaitan itu bentuk ketek. Nah, ya, ini yang bertanya dari Mbak Meda. Izin Mbak mengenai analisis mengenai dampak yang terjadi jika nilai dasar ASN tidak diterapkan dalam kegiatan itu bentuknya ya naratif saja, jangan tabel ya, narasi saja 1 atau 2 paragraf, narasi atau analisis teman-teman. Eh, nggak usah tabel lagi. Itu barangkali teman-teman ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, saya izin. Ini sudah dipanggil-panggil ada rapat. Tapi nanti teman-teman kalau mau chatting-chatting atau di grup silakan ya. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, ini saya mohon pamit ya. Ada rapat dengan pimpinan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya kira kalau lihat progresnya bagus-bagus. Saya kira yang lain pun bagus-bagus. Walaupun tidak dapat kesempatan presentasi, semuanya mengikuti dan terus melengkapi dan menyempurnakan. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Izin saya pamit dari teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Budi. Pak, terima Makasih, kasih Pak Budi. Pak. Salam, terima kasih Pak Budi. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.